Tuan Tanah adalah dewa. Bab 611. Tidak peduli bagaimana Yan Mengke membujuknya, Qin Ming tetap menolak untuk menerima wawancara, yang membuatnya kehilangan kesabaran. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Karena kamu tidak mau, lupakan saja. Kita sudah saling kenal sekarang. Aku akan mentraktirmu makan. Kamu tidak akan menolak, kan?" Qin Ming tahu bahwa makanan Yan Mengke tidak begitu lesat. Dia pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan selama makan dan mewawancarainya secara diam-diam. Dia menolak dengan sopan, "Saya menghargai kebaikan Anda, tetapi saya telah meminta asisten saya untuk membawakan saya makanan. Tidak perlu membiarkan Anda menghabiskan uang lagi. Tidak mahal. Panggil saja asistenmu dan minta dia untuk tidak membawa makanan." Yan Mengke berkata sambil tersenyum. Senyumnya sangat menawan, seperti bunga yang sedang mekar, enak dipandang. Orang-orang juga mudah merasa senang padanya dan tidak bisa menolaknya. "Ponselku diblokir oleh panggilan selama 2 hari terakhir. Aku tidak bisa menyalakannya dan tidak bisa menelepon." Qin Ming membuat alasan. "Gunakan milikku. Berapa nomor telepon asistenmu?" Yan Mengke mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan tatapan hangat. Qin Ming punya alasan, dan dia juga punya alasan, jadi dia akan membantahnya. Qin Ming tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa reporter cantik ini cukup menarik. Dia tertawa beberapa kali dan berkata dengan nada bercanda, "Sayang sekali aku tidak ingat nomor teleponnya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan?" "Tidak sesulit itu. Perusahaan Anda seharusnya memiliki daftar kontak. Mari kita cari. Sepertinya ada di buku alamat, tapi aku tidak tahu di mana menaruhnya. Masalah sepele seperti ini ditangani oleh asisten. Kalau dia tidak ada di sini, aku tidak bisa menemukannya." Qin Ming berulang kali membuat alasan dan sengaja menggoda reporter cantik itu untuk melihat seberapa lama dia bisa mengatasinya. Selain itu, Qin Ming sedang menunggu Liu Wenjing membawakannya makanan. Lagi pula, dia tidak punya kegiatan apapun sekarang, jadi akan menyenangkan jika ada wanita cantik yang bisa diajak mengobrol. Seharusnya ada di folder di meja asisten. Kalau Anda tidak keberatan, saya bisa membantu Anda menemukannya. Yan Mengke juga sengaja berbasa-basi. Dia tidak rela tidak bisa mewawancarai Qin Ming. Tampaknya dia percaya bahwa selama dia tinggal, dia akan punya kesempatan. "Bagaimanapun juga, Anda adalah tamu. Apa yang bisa saya lakukan untuk merepotkan Anda?" "Tidak masalah. Aku bukan tamu, dan aku mengganggu kalian dengan datang ke sini tanpa izin." Yan Mengke sangat sabar. Bahkan ketika ditolak oleh Qin Ming, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran. Dia selalu memiliki senyum yang manis dan menawan di wajahnya, seolah-olah dia ingin menyentuh hati Qin Ming dengan senyumnya. "Selama kamu tidak menyinggung soal wawancara, kamu tidak akan menggangguku." Setelah mengatakan ini, Qin Ming tersenyum dan berdiri, lalu berkata dengan malu, "Aku begitu sibuk berbicara denganmu sampai lupa menuangkan air untukmu. Kamu mau minum apa? Teh atau kopi?" "Terima kasih, apakah Anda mau secangkir kopi?" kata Yan Mengke sopan. "Baiklah, tunggu sebentar. Ada air mendidih di dispenser air dan kopi instan juga sudah siap." Dalam waktu singkat, Qin Ming membuat 2 cangkir kopi panas dan memberikan satu kepada Yan Mengke. "Cuacanya agak panas, hati-hati." "Terima kasih." Yan Mengke mengambil gelas kertas itu dan mendapati gelas itu memang agak panas, jadi dia menaruhnya di atas meja dan berencana untuk meminumnya nanti. Kemudian dia dengan santai memulai percakapan, "Tuan Qin, bolehkah saya bertanya, berapa usia Anda tahun ini? Apakah Anda berbicara tentang usia dalam tahun atau usia dalam tahun lunar?" tanya Qin Ming sambil menyeruput kopinya. "Usia 1 tahun. Usiaku 25 tahun dan akan segera menginjak usia 26 tahun. Aku masih lajang. Jika kamu ingin mengenalkanku pada seorang pacar, aku sangat senang. Aku berjanji tidak akan melupakanmu sebagai makom belangku setelah ini," kata Qin Ming sambil tersenyum. "Tuan Qin, Anda salah paham. Saya tidak bermaksud memperkenalkan seseorang kepada Anda. Saya hanya berpikir bahwa Anda masih sangat muda, tetapi Anda telah menjadi manajer umum cabang grup Gu. Anda pasti melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dan saya sangat mengagumi Anda." Yan Mengke memuji dengan sungguh-sungguh. Qin Ming menghela napas dan berkata dengan kecewa, "Kupikir kau bertanya tentang usiaku untuk mengenalkanku pada seseorang, jadi aku tidak senang sama sekali. Karena itu bukan kau, bertanya lebih banyak tidak ada gunanya dan hanya membuang-buang perasaan." Yan Mengke tersenyum dan berkata, "Tuan Qin, tolong jangan bercanda lagi. Untuk seorang talenta muda seperti Anda, pasti ada banyak gadis yang ingin menjadi pacar Anda. Mengapa Anda perlu saya yang memperkenalkan mereka kepada Anda? Sejujurnya, aku benar-benar tidak punya pacar. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada gadis yang menyukaiku. Aku hampir berusia 30 tahun, dan aku masih lajang. Itu membuatku sangat khawatir." Qin Ming berkata omong kosong dengan mata terbuka. "Benarkah?" Yan Mengke bertanya dengan penuh minat, "Tuan Qin, jika Anda tidak punya pacar, lalu bagaimana dengan Nona Ji Rumeng?" Setelah berbicara cukup lama, Yan Mengke akhirnya menemukan topik dan mengarahkan pembicaraan ke masalah yang ingin diwawancarainya. Mendengar ini, wajah Qin Ming menjadi gelap dan dia berkata, "Nona Yan, saya sudah menekankan berkali-kali bahwa saya tidak akan menerima wawancara, jadi tolong jangan bertanya dengan cara yang berbeda.
Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Ji Rumeng bukanlah pacar saya. Kami hanya teman biasa. Aku hanya mengobrol santai, jangan marah. Yan Mengke tersenyum meminta maaf, mengambil kopi, menyesapnya beberapa kali, dan meredakan suasana yang sedikit canggung. Aku tidak marah, aku hanya memperingatkanmu sekali lagi. Senyum kembali muncul di wajah Qin Ming, dan dia hanya menertawakan topik sebelumnya. Nona Yan, Anda baru saja bertanya tentang usia saya. Apakah Anda keberatan memberitahu saya berapa usia Anda? Tidakkah kamu tahu bahwa tidak sopan menanyakan usia seorang wanita? Kata Yan Mengke dengan marah. Aku tahu. Qin Ming mengangguk, lalu mengalihkan topik pembicaraan, tapi ada pepatah Cina kuno, tidak sopan jika tidak membalas. Kamu bertanya berapa umurku, dan tidak sopan jika aku tidak menanyakan berapa umurmu. Baiklah, Anda benar. Anda layak menjadi manajer umum cabang ini. Anda orang yang sangat fasih berbicara. Yan Mengke memuji dengan tenang. Sangat nyaman mendengarnya. Itu bukan pujian yang tidak tulus. Berhentilah memujiku, atau aku akan sombong. Qin Ming berkata dengan nada bercanda, jangan mencoba mengalihkan pembicaraan, kamu belum menjawab pertanyaanku. Usiaku bukan rahasia, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu. Sebenarnya, aku setahun lebih muda darimu. Jika guru olahraga tidak mengajarkanku berhitung, umurmu pasti 24 tahun, kan? Benar sekali. Yan Mengke mengangguk senang dan tak dapat menahan tawa, Tuan Qin, Anda sungguh lucu, tidak seperti yang saya bayangkan. Menurutmu aku ini seperti apa? Tanya Qin Ming. Terus terang saja, Anda adalah tipe orang yang sangat sulit didekati. Yan Mengke berkata dengan malu, karena saya membaca laporan tentang Anda di internet sebelumnya, saya memiliki kesan yang terbentuk sebelumnya. Saya benar-benar minta maaf. Orang yang tidak bersalah tetaplah tidak bersalah. Aku tidak peduli bagaimana orang-orang yang membosankan di internet mengarang cerita tentangku. Qin Ming tersenyum acuh tak acuh. Jadi, kau tahu mengapa aku tidak menerima wawancara, kan? Yan Mengke mengangguk. Saya melihat bahwa Tuan Qin adalah orang yang santai, tidak seburuk yang dikatakan orang di internet. Itu artinya kamu pikir aku hebat. Apakah kamu punya pasangan? Qin Ming menunjukkan senyum sinis begitu dia dipuji. Yan Mengke terbatuk pelan dan menjawab, belum. Itu benar sekali, kamu tidak perlu meminta orang lain untuk memperkenalkanmu, kata Qin Ming sambil tersenyum. Kamu? Apa maksudmu? Yan Mengke bertanya dengan malu-malu. Maksudku sangat jelas. Pria itu belum menikah dan wanita itu belum menikah. Kamu masih lajang dan aku juga masih lajang. Tidak perlu mencari orang lain untuk mengenalkanku pada seseorang. Kamu bisa melakukannya. Qin Ming berkata dengan serius. Tuan Qin, jangan bercanda dengan saya. Saya memuji Anda sebelumnya. Tidak baik membuat lelucon seperti itu sekarang, kan? Apakah menurutmu aku bercanda? Qin Ming menunjukkan ekspresi tulus dan menatap mata Yan Mengke. Yan Mengke tidak berani menatapnya, dan segera mengalihkan pandangannya, sambil berkata, bahkan jika kamu tidak menerima wawancaraku, kamu tidak perlu menggunakan cara ini untuk mengusirku. Kita akhiri saja pertemuan kita di sini. Sudah hampir waktunya bagiku untuk pergi. Kalau begitu aku tidak akan berusaha menahanmu di sini. Selamat tinggal. Sebelum mereka menyadarinya, Qin Ming dan Yan Mengke telah mengobrol selama hampir setengah jam. Liu Wenjing mungkin akan segera kembali dari makan malam. Yan Mengke berdiri, berjalan keluar, mengambil beberapa langkah dan berhenti lagi. Tuan Qin, bolehkah saya meninggalkan informasi kontak saya? Ngomong-ngomong, kita sudah pernah bertemu, meskipun kita berteman, mungkin kita bisa saling membantu di masa mendatang. Saya berencana mengganti nomor telepon saya, tetapi saya belum menggantinya. Saya akan memberitahu Anda jika sudah menggantinya. Ini bukan alasan Qin Ming. Dia benar-benar ingin mengganti nomor teleponnya. Nomor teleponnya saat ini telah dipublikasikan dan tidak dapat digunakan lagi. Agar adil, Qin Ming tidak membenci reporter cantik ini. Selain wawancara, tidak ada salahnya jika mereka berteman. Ini kartu nama saya. Jangan lupa beritahu saya setelah Anda mengganti nomor telepon. Perusahaan Anda adalah perusahaan hiburan, dan Anda pasti akan berurusan dengan wartawan. Kita pasti akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama di masa mendatang. Sambil berbicara, Yan Mengke mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan menyerahkannya kepada Qin Ming. Sambil mengambil kartu nama itu, Qin Ming meyakinkan, tidak masalah, saya akan memberitahu Anda saat pertama kali saya mengganti nomor telepon. Ngomong-ngomong, saya harap Anda akan mempertimbangkan usulan saya dengan serius. Usulan apa? Tanya Yan Mengke. Ini tentang mengenalkanku pada seorang pacar. Kau bisa memperkenalkan dirimu sendiri. Menurutku kau cukup hebat. Kata Qin Ming setengah bercanda. Yan Mengke tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata Qin Ming Dao, jadi dia hanya berpura-pura tidak mendengarnya. Tuan Qin, silakan tinggal. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita tidak perlu menunggu lama lagi untuk bisa bertemu lagi. Qin Ming menunjukkan ekspresi penuh harap dan menatap Yan Mengke yang berjalan keluar kantor sambil tersenyum. Tidak lama setelah mengantar Yan Mengke pergi, Liu Wenjing dan Su Xiaoyue kembali bersama dan membawakan makanan cepat saji untuk Qin Ming. Saudara Qin, bagaimana percakapanmu dengan reporter cantik itu? Liu Wenjing bertanya dengan tidak sabar.
Qin Ming membuka kotak makan siang dan berkata sambil tersenyum, sangat menyenangkan. Dapat dikatakan bahwa kita telah melakukan percakapan yang sangat menyenangkan. Tidak terlambat untuk bertemu. Anda tampaknya dalam suasana hati yang baik, jadi saya rasa Anda mengobrol dengan menyenangkan. Liu Wenjing bertanya sambil tersenyum, apakah Anda sudah menjelaskan dengan jelas kepada reporter tentang laporan yang memfitnah Anda secara online? Apakah dia setuju untuk menulis laporan khusus untuk membersihkan nama Anda? Qin Ming tampaknya tersadar oleh hal ini. Ia menepuk dahinya dan berkata dengan menyesal, "Ups, aku terlalu senang mengobrol sampai-sampai aku lupa." Mendengar ini, Liu Wenjing dan Su Xiaoyue sama-sama bingung. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Qin Ming melakukan sesuatu. Benarkah? Saudara Qin, apa yang kau bicarakan dengan reporter cantik itu? Kau benar-benar lupa tentang masalah penting. Bab 612. Mungkinkah reporter cantik itu kembali lagi? Tepat saat Qin Ming sedang makan, terdengar ketukan di pintu. Ketika Liu Wenjing membuka pintu kantor, dia melihat Ning Jingchu, manajer departemen perhiasan, berdiri di luar. Ning Jingchu mengenakan setelan jas profesional dengan rambut diikat tinggi. Dia tampak berseri-seri dan sangat cakap, seperti model wanita cantik di tempat kerja. Dia tersenyum dan bertanya, apakah manajer Qin ada di sini? Baik, manajer Ning, silakan masuk. Liu Wenjing buru-buru mempersilakan Ning Jingchu masuk ke kantor dan menutup pintu. Saat memasuki kamar, Ning Jingchu melihat Qin Ming sedang makan sambil membawa kotak makanan cepat saji sekali pakai, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu baru saja makan? Ada sesuatu yang membuatku menunda. Qin Ming menatap Ning Jingchu dari atas ke bawah dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Manajer Ning masih tetap menawan seperti biasanya. Jangan bicara omong kosong. Seperti kata pepatah, wanita berdandan untuk menyenangkan diri sendiri. Ning Jingchu diam-diam senang dan menatap Qin Ming dengan tatapan genit. Apa yang membuatmu sibuk akhir-akhir ini? Aku tidak bisa menemuimu lagi. Aku pergi ke Amerika Serikat untuk urusan bisnis dan baru kembali 2 hari yang lalu. Sudah lebih dari setengah bulan aku tidak bertemu denganmu. Kau pasti merindukanku, kan? Canda Qin Ming. Ning Jingchu mendengus, kamu bahkan tidak meneleponku, apa yang aku inginkan darimu? Benarkah? Qin Ming berkata dengan nada bercanda, mengapa dari perkataanmu aku mendengar bahwa kau terdengar seperti wanita di kamar tidur yang mengeluh tentang sesuatu, seolah-olah suamimu tidak menyentuhmu selama lebih dari setengah tahun. Pergi sana, jangan bicara omong kosong. Aku perhatikan kamu makin miskin sejak perjalananmu ke Amerika. Ning Jingchu memutar matanya ke arah Qin Ming lagi, aku punya sesuatu yang serius untuk dibicarakan denganmu. Biarkan aku bicara serius denganmu. Apa urusannya? Tanya Qin Ming. Kamu sudah difitnah habis-habisan di internet, dan kamu bahkan tidak mau menjelaskannya. Kamu masih saja punya mood untuk bercanda denganku. Karena saya pernah diretas dan saya depresi, maka saya bercanda dengan Anda untuk menghilangkan depresi saya. Ning Jingchu merasa tidak berdaya dan berkata, bercanda dengan saya bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Itu bahkan tidak mengatasi gejala atau akar penyebabnya. Anda harus mengadakan konferensi pers dan mengklarifikasi masalah di depan umum. Qin Ming pernah mendengar lebih dari satu orang menyarankan agar dia mengadakan konferensi pers, dan dia merasa sedikit terganggu oleh hal itu, tetapi dia tetap harus menjelaskannya dengan sabar kepada Ning Jingchu. Menurutmu, apakah ada gunanya aku mengklarifikasi di depan umum? Reputasiku hancur sekarang. Kebanyakan orang tidak akan percaya ceritaku yang sepihak. Akan lebih meyakinkan jika aku mencari tahu siapa dalang di balik ini dan membiarkannya bicara. Apakah kamu sudah menemukan siapa dalang di balik semua ini? Ning Jingchu mampu menjadi manajer departemen perhiasan, jadi IQ-nya tentu saja tidak rendah. Dia sudah menduga bahwa seseorang pasti telah secara diam-diam dan sengaja memfitnah reputasi Qin Ming, jika tidak akan ada banyak laporan palsu tentang Qin Ming di internet. Aku punya terlalu banyak musuh, jadi aku tidak tahu bajingan mana yang melakukannya. Qin Ming mengangkat bahu. Meskipun dia menduga itu adalah Zhao Tianhao, dia tidak punya bukti nyata. Dia tidak bisa begitu saja membunuh 1000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang pergi. Dia bukan tiran yang kejam dan kejam. Ini masalah yang sulit. Musuh ada di dalam kegelapan dan kita ada di dalam terang. Bagaimana kamu bisa tahu siapa dalang di balik semua ini? Tanya Ning Jingchu sambil mengerutkan kening. Tidak ada tembok di dunia ini yang tidak bisa ditembus. Biarkan pihak lain merajalela selama beberapa hari. Ketika dia terbawa suasana, dia akan menunjukkan warna aslinya. Semakin dia bersenang-senang sebelumnya, semakin sengsara dia di lain waktu. Pada akhirnya, Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir dengan sinis. Meski ia tak peduli dengan reputasinya, ia tetap merasa dirinya mudah dirundung apabila tidak memberi pelajaran kepada pihak lain saat ada yang memfitnah dan mencemarkan nama baiknya. Ning Jingchu mendesah tak berdaya, aku tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik, jadi ini satu-satunya cara. Kamu telah dirugikan oleh kritik yang kamu terima akhir-akhir ini. Apakah kau mencoba menghiburku? Tanya Qin Ming, menyingkirkan ekspresi muramnya. Ning Jingchu mengangguk dan berkata, tentu saja aku di sini untuk menghiburmu. Sebagai seorang teman, bagaimana mungkin aku tega melihatmu diperlakukan tidak adil? Karena kamu ingin menghiburku, lebih baik mengambil tindakan nyata daripada hanya berbicara.
Qin Ming berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Bagaimana kalau aku mentraktirmu makan malam-malam ini, lalu pergi ke bioskop atau ke bar untuk bersantai? Kata Ning Jingchu. Qin Ming menggelengkan kepalanya. Saya sekarang terkenal. Beraninya saya keluar. Saya takut seseorang akan memukuli saya. Benar sekali. Ning Jingchu mengangguk setuju. Dalam situasi saat ini, memang lebih baik bagimu untuk tidak keluar rumah, agar tidak dikenali oleh penggemar radikal Jirumeng. Jika kamu tidak mengatakannya, aku hampir tidak akan memperhatikan hal ini. Karena aku tidak bisa keluar, cara-cara yang kamu sebutkan tidak akan berhasil. Cobalah cara lain untuk menghiburku, kata Qin Ming. Jika kamu tidak bisa keluar, maka aku hanya bisa mengundangmu ke rumahku untuk makan malam. Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Selain mentraktirku makan, tidak bisakah kau memikirkan cara yang lebih baik? Kau hanya tahu cara makan, dan kau bukan pecinta kuliner. IQ-ku terbatas, jadi aku hanya bisa memikirkan hal-hal ini. Jadi bagaimana aku bisa menghiburmu? Ning Jingchu berkata dengan nada meremehkan. Biar ku beritahu. Qin Ming terkekeh, ciuman hangat atau pelukan hangat bisa menenangkan hatiku yang terluka lebih dari cara apapun. Aku tahu kau akan bertindak seperti bajingan. Ning Jingchu memutar matanya ke arah Qin Ming lagi, aku bisa melihat bahwa kau sama sekali tidak menganggap serius fitnah itu, dan aku mengkhawatirkannya tanpa alasan. Aku senang kau baik-baik saja, dan aku harus kembali bekerja. Karena tidak bertemu selama lebih dari setengah bulan, Ning Jingchu sangat merindukan Qin Ming dan ingin mengobrol dengannya, tetapi waktunya di siang hari terbatas dan dia sangat sibuk dengan pekerjaan akhir-akhir ini. Melihat Qin Ming tidak terpengaruh oleh insiden peretasan online, dia merasa lega. Tidak mungkin, kamu datang menemuiku dan pergi tanpa meninggalkan apapun. Qin Ming melengkungkan bibirnya, mengungkapkan ketidakpuasannya. Tidak apa-apa kalau aku memelukmu untuk menenangkanmu. Kamu terlihat seperti anak manja dengan wajah cemberut. Kemarilah dan biarkan bibimu memelukmu. Ning Jingchu melontarkan lelucon yang tidak berbahaya dan membuka kedua lengannya. Manfaatkan aku, tapi kentunganku tidak semudah itu untuk diambil. Qin Ming tersenyum licik, merentangkan tangannya dan memeluk Ning Jingchu. Niat awal Ning Jingchu adalah memeluknya dengan nyaman lalu melepaskannya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Ming tidak akan melepaskannya setelah memeluknya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh, kamu memanfaatkanku sekarang. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah berteriak minta tolong. Lepaskan. Bukankah kau bilang aku terlihat seperti anak kecil? Apakah dianggap sebagai tindakan kekerasan jika seorang anak memelukmu? Goda Qin Ming. Baiklah, ini salah bibi. Maafkan aku, sayang. Ning Jingchu menepuk bahu Qin Ming seolah sedang membujuk seorang anak kecil. Bibi, aku lapar. Qin Ming menyunggingkan senyum nakal di wajahnya, mencondongkan tubuhnya ke telinga Ning Jingchu, dan berbisik, aku ingin minum. Mendengar ini, wajah Ning Jingchu tiba-tiba memerah, dan dia menyadari bahwa tidak mudah untuk mengambil keuntungan dari Qin Ming. Dia meludah dengan keras, bah, dasar bajingan, beraninya kau mengatakan omong kosong, aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Setelah berkata demikian, Ning Jingchu dengan paksa melepaskan diri dari pelukan Qin Ming dan berjalan keluar lebih cepat, takut kalau Qin Ming akan terus bertingkah seperti penjahat. Sore hari berlalu dengan cepat, dan sudah hampir waktunya pulang kerja ketika ketukan di pintu terdengar lagi. Liu Wenjing membuka pintu dan melihat dua wanita cantik berdiri di luar. Liu Wenjing mengenal salah satu dari mereka, Mu Yunsu. Dia tidak mengenal yang satunya, tetapi dia tahu bahwa Mu Yunsu adalah seorang polisi karena dia mengenakan seragam polisi dan terlihat heroik. Dia pasti akan menjadi wanita cantik di kepolisian. Yunsu, mengapa kamu ada di sini? Liu Wenjing menyapanya dengan hangat, silakan masuk. Saya di sini untuk menemui kakak senior Qin. Apakah dia di sini? Mu Yunsu mengenakan pakaian kasual biasa, tetapi itu tidak dapat menyembunyikan temperamennya yang halus, tampan, dan seperti dunia lain. Temperamen ini tampaknya bawaan dan tidak dapat terpengaruh bahkan oleh dunia yang terburu-buru dan rumit. Ya. Liu Wenjing mengangguk, tatapannya tertuju pada polisi wanita, dan dia bertanya dengan sopan, siapa ini? Dia tidak tahu apakah polisi wanita ini datang bersama Mu Yunsu atau ada urusan resmi dan kebetulan bertemu dengan Mu Yunsu, jadi dia perlu bertanya dengan jelas. Dia adalah petugas polisi yang Ningsuan, temanku dan juga teman kakak laki-lakiku. Dia tidak datang ke sini untuk menyelidiki kasus ini, Mu Yunsu memperkenalkan. Halo, petugas Yang. Mendengar bahwa polisi wanita itu tidak datang untuk menyelidiki kasus Qin Ming, Liu Wenjing merasa lega dan menjabat tangan Yang Ningsuan dengan sopan. Qin Ming baru saja hendak pulang kerja ketika dia mendengar suara Mu Yunsu dan bergegas keluar untuk menemuinya. Yunsu, Ningsuan, kenapa kalian berdua ada di sini? Apakah kalian datang jauh-jauh untuk mengunjungiku? Mu Yunsu mengangguk dan berkata, saya dengar ada sesuatu yang terjadi pada Anda dan saya tidak bisa menghubungi Anda lewat telepon, jadi saya harus datang sendiri ke tempat Anda. Mu Yunsu telah menandatangani kontrak dengan Bus Entertainment Company dan telah menjadi artis kontrak, tetapi dia jarang datang ke perusahaan tersebut. Selama periode ini, dia pada dasarnya menghabiskan setiap hari di ruang latihan, di mana guru-guru profesional mengajarinya cara berlatih menyanyi dan mempelajari pengetahuan musikal sebagai persiapan untuk merilis album lagu. Setelah Qin Ming kembali dari luar negeri, dia khawatir tentang pembunuhan Mu Yunsu, jadi dia memintanya untuk pindah ke rumah Yang Ningsuan sementara waktu.
Jadi dalam seminggu terakhir, Mu Yunsu tidak kembali ke villa dan tidak melihat Qin Ming. Meskipun Mu Yunsu telah memulai debutnya, dia tidak peduli dengan gosip di industri hiburan. Baru pada sore hari dia menerima telepon dari Yang Ningxuan, dia mengetahui tentang peretasan Qin Ming secara online. Karena ponsel Qin Ming dimatikan dan ia tidak dapat dihubungi, Mu Yunsu dan Yang Ningxuan sepakat untuk pergi mencari Qin Ming bersama. Ya, hal besar seperti itu terjadi padamu, tetapi kau bahkan tidak memberi tahu kami. Bagaimanapun juga, aku seorang polisi, dan aku bisa membantu. Yang Ningxuan mengeluh. Menurutku itu hanya masalah kecil. Tidak perlu merepotkanmu dan mengerahkan begitu banyak orang. Qin Ming tahu bahwa Mu Yunsu dan Yang Ningxuan peduli padanya, dan hatinya menghangat. Dia segera mengundang keduanya untuk duduk dan menuangkan teh dan air sendiri. Tidak ada orang luar di dalam kamar itu, jadi Yang Ningxuan mengubah alamatnya dan berkata, "Tuan Murahan, siapa yang telah Anda sakiti? Anda benar-benar menyewa sejumlah besar troll daring untuk memfitnah dan mencemarkan nama baik Anda secara daring. Ini adalah kejahatan. Beritahu saya, dan saya akan membantu Anda menangkap tersangka dan membersihkan nama baik Anda." Yang Ningxuan telah menerima bantuan dari Qin Ming berkali-kali dan selalu merasa bahwa dia berutang banyak pada Qin Ming. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membantu Qin Ming. Kali ini, dia akhirnya memiliki kesempatan yang baik dan dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu Qin Ming menyelesaikan masalahnya. Bagaimana aku tahu siapa yang telah aku sakiti? Qin Ming mengangkat bahu dan berkata dengan senyum tak berdaya, "Aku tidak tahu siapa yang ada di balik ini. Mungkin karena skandal antara aku dan Ji Rumeng. Orang-orang yang menyukai Ji Rumeng menganggapku sebagai saingan cinta, jadi mereka menggunakan segala cara untuk memfitnah reputasiku." Bersambung.